Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita hari ini, jadi ini adalah cerita terbaru dari cerita hari ini, tapi dengan versi yang berbeda. Karena kalau cerita hari ini yang kemarin, kita membahas tentang kehidupan pribadi kita. Tapi untuk yang kali ini, kita akan membahas tentang update ilmu keperawatan terbaru. Dan untuk kali eh, ini bertemakan dengan stigma orang gila di masyarakat kita. Jadi, kenapa stigma orang gila itu penting untuk kita bahas? Karena eh, menurutku ini adalah pondasi atau dasar sebelum kita belajar mengenai gangguan jiwa, dan tentunya itu akan menjadi PR ya buat kita semua. Oke, kita mulai ya. If you like this story, please listen with your heart. Maybe you can find beauty in a story. Jadi untuk materi kali ini saya ambil dari Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di website www.depkes.go.id. Sebenarnya stigma panggilan orang gila di masyarakat kita sudah umum terjadi seperti itu, karena memang bukan hanya orang awam, bukan hanya masyarakat yang memanggil orang dengan gangguan jiwa dengan orang gila, bahkan mungkin secara tidak kita sadari, kita sebagai tenaga kesehatan pun kadang masih latah untuk menyebut orang dengan gangguan jiwa dengan label orang gila. Karena memang tidak memungkiri ya, karena ketika memang kita ketemu di jalan atau ketika memang kita bertemu orang gila di suatu tempat, yang terbesit di otak kita itu yang pertama kali adalah, ih ada orang gila ya, ih aku takut loh ada orang gila di sebelah aku gitu. Dan itu mau tidak mau mindset yang tertanam yang sudah bertahun-tahun kita pakai itu akan membekas seperti itu. Memang susah untuk kita hilangkan seperti itu. Dan ya semoga setelah kita sharing sama-sama di sini, semoga tidak ada lagi panggilan orang gila ditujukan kepada orang dengan gangguan jiwa. Karena mau tidak mau, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya kita sebagai tenaga kesehatan, tapi juga seluruh lapisan masyarakat berusaha untuk bagaimana caranya stigma orang gila di masyarakat kita itu bisa kita kurangi, bahkan kalau bisa kita hilangkan. Karena mereka, orang dengan gangguan jiwa itu ya merupakan bagian dari kita. Mereka juga sama-sama manusia. Dan mungkin kita pun berpotensi untuk mengalami gangguan jiwa seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan setiap dari kita itu mempunyai potensi untuk menjadi bagian dari orang dengan gangguan jiwa. Dan seharusnya dengan stigma yang masih saja terjadi atau bahkan diskriminasi yang masih saja dialami oleh para penderita gangguan jiwa itu membuat kita prihatin ya. Siapa sih sebenarnya yang mau disebut gila seperti itu? Bahkan ada beberapa kasus yang memang miris ya terjadi. Masih adanya pemasungan mungkin di pelosok-pelosok desa, atau mungkin ada kasus yang mungkin notabene mereka harus terpisah dari keluarganya, ditelantarkan oleh keluarganya seperti itu. Dan kita bisa apa untuk menghentikan, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan stigma tersebut seperti itu? Jadi memang mulai sekarang stop, jangan sampai kita menambah
beban yang mereka alami, menambah keterpurukan masalah yang mereka hadapi dengan stigma tersebut, seperti itu. Dan sebenarnya stigma panggilan orang dengan gangguan jiwa ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 ini ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan secara garis besar, undang-undang tersebut mengamanahkan kepada kita, khususnya tenaga kesehatan, untuk berperan serta melindungi dan memberdayakan orang dengan gangguan jiwa dalam bentuk bantuan berupa tenaga, dana, fasilitas, pengobatan bagi orang dengan gangguan jiwa. Jangan malah lantas kita mengucilkan mereka atau malah mengolok-olok mereka, atau bahkan kita secara terang-terangan menyebut mereka dengan orang gila, seperti itu. Terus kemudian kalau kita tilik masalah kesehatan jiwa di Indonesia, tentunya beban penyakit atau burden of disease, penyakit jiwa di Indonesia itu masih cukup besar. Ini hasil riset kesehatan dasar, Riskesdas tahun 2013, menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan adalah sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 14 juta orang. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat seperti skizofrenia adalah 1,7 per 1000 penduduk atau sekitar 400.000 orang. Dan bahkan mungkin kalau untuk sekarang nilai itu pasti akan bertambah tinggi, seperti itu. Berdasarkan jumlah tersebut, ternyata 14,3% diantaranya atau sekitar 57.000 orang pernah atau sedang dipasung. Dan angka pemasungan di pedesaan itu lebih tinggi nilainya. Jadi angka pemasungan di pedesaan itu 18,2%, sedangkan angka pemasungan di perkotaan itu sebesar 10,7%. Inilah yang saya sebutkan tadi di atas, bahwasanya memang ini menjadi PR kita semua, khususnya kita tenaga kesehatan yang sudah mungkin mengetahui basic atau dasar tentang ilmu keperawatan jiwa. Jadi pentingnya kita untuk mengedukasi mungkin dari yang terdekat dulu, mungkin anggota keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, seperti itu. Dan nanti juga kalau bisa kita edukasi ke masyarakat luas bahwa memang ternyata stigma orang gila di masyarakat kita itu belum berhenti. Bahkan yang lebih parahnya adalah diskriminasi terhadap mereka itu juga masih berlaku di masyarakat kita. Contohnya tadi pemasungan dan lain-lain. Ya memang itu anggota keluarga mereka, tapi kalau memang kita bisa mengedukasi mereka dengan baik, mudah-mudahan mereka akan mau gitu untuk membawa anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa ke ahlinya, seperti itu, supaya mereka orang dengan gangguan jiwa juga mendapatkan pengobatan atau terapi yang tepat untuk kedepannya. Oh ya teman-teman, aku sih berharap setelah kita bisa sharing sama-sama di sini, kita akan bisa untuk mengurangi stigma panggilan orang gila tersebut kepada orang dengan gangguan jiwa. Dan semoga kita juga bisa sharing di sini. Makanya jangan lupa nonton terus ya video-video cerita hari ini. Jangan lupa subscribe juga, karena memang melalui wadah ini semoga kita semua bisa sharing ilmu keperawatan terbaru mengenai apapun itu,
dan channel ini akan terus berkembang. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi ada yang ketinggalan. Jadi untuk next video nanti kita akan membahas tentang apa itu gangguan jiwa, dan termasuk di dalamnya mungkin penyebabnya, jenis gangguan jiwanya seperti apa, terus cara penanganannya seperti apa. Seperti itu. Terima kasih teman-teman.